Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang jam kedua kita kembali belajar akidah akhlak ya. Oke, namun sebelum belajar seperti biasa Bapak ingatkan untuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada bab pertama kemarin Bapak suruh baca aja, yaitu materi kalimat thayyibah Assalamualaikum ya. Nah, situ insya Allah gampang saja. Hanya saja masih ada banyak sebagian murid ketika menjawab soal nomor 5 pilihan ganda, kalimat salam merupakan ungkapan titik-titik dari orang muslim kepada orang muslim lainnya ya. Ada beberapa yang menjawab qanaah ya. Nah, menurut Bapak jawaban yang benar adalah A ya, kasih sayang. Kalimat salam merupakan ungkapan kasih sayang dari orang muslim kepada orang muslim lainnya ya. Nah, itu bisa kalian lihat pada halaman 39 ya, bagian D ya. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah assalamualaikum ya. Yaitu nomor satunya menumbuhkan sifat kasih sayang di antara sesama muslim ya. Jadi nomor 5 jawabannya kasih sayang ya. Kalimat salam merupakan ungkapan kasih sayang. Oke. Nah, sekarang pada bab kedua kita belajar Asmaul Husna ya. Nah, semester pertama juga kita sudah belajar Asmaul Husna. Itu di bab kedua juga ya, yaitu Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil dan Al-Hakam ya. Ada 5 ya. Sementara di semester kedua ini Asmaul Husna yang kita bahas hanya 2 ya. Nah, jadi gampang saja. Yang pertama yaitu Assalam ya. Assalam bisa kalian lihat di bukunya halaman 44 ya. Assalam ya, artinya Allah yang maha sejahtera ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kesejahteraan, keamanan dan kedamaian kepada semua makhluknya tanpa terkecuali ya. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan keseimbangan kehidupan yang ada di dunia, serta terciptanya kedamaian, keindahan, kesejukan, dan tatanan masyarakat yang sejahtera. Nah, jadi Allah Maha Sejahtera, Maha memberi kesejahteraan kepada makhluk-makhluknya. Nah, adapun sifat assalam ya, Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat hanya dikhususkan kepada orang mukmin yang menghuni surga ya. Jadi assalam ketika di akhirat hanya berkhususkan kepada mukmin yang ada di surga. Jadi orang-orang surga tentu saja merasakan yang namanya sejahtera, kesejahteraan, keselamatan, damai ya. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di neraka ya, orang kafir, munafik dan fasik tidak merasakan assalamnya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mungkin orang yang di neraka merasakan yang namanya sejahtera, keselamatan dan kedamaian, tidak mungkin ya. Jadi hanya orang-orang yang ada di surga. Sementara di dunia semuanya merasakan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, merasakan yang namanya assalamnya Allah Subhanahu wa taala atau maha sejahteranya Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara meneladani sifat assalam yaitu menjaga lisan dari perkataan yang bisa menyakiti hati. Yang kedua, ya yang pertama dulu Bapak bahas. Nah, jadi lisannya dijaga ya. Menyakiti hati siapapun ya, teman, orang tua, tetangga, guru, atau siapapun bahkan orang yang tidak kita kenal harus tetap menjaga lisan. Oke. Jangan berkata-kata jorok ataupun kotor ataupun kasar gitu ya. Oke, yang kedua, menjaga diri dari menyebarkan berita bohong ya, baik itu gosip secara lisan ataupun secara tulisan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya, media sosial ya. Stop menyebarkan berita bohong ya. Yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan merusak lingkungan ya. Oke. Kalau kita sedang jalan-jalan misalnya buang sampah pada tempatnya ya. Jangan cabut-cabut tanaman ya. Oke, jangan mengotori sungai dan sebagainya, itu bisa merusak lingkungan. Itu sama saja kita tidak meneladani sifat assalamnya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Yang kedua yaitu Al-Latif ya. Al-Latif artinya maha lembut ya. Di halaman 45 yaitu kelembutan Allah
Subhanahu wa ta'ala terbukti dengan pemberian karunia kepada semua makhluknya secara tersembunyi dan rahasia. Oke. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat al-Latif adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada setiap janin melalui plasenta, dan setelah lahir ke dunia mereka diberi insting untuk menyusu kepada ibunya sehingga tumbuh menjadi dewasa ya. Nah, jadi cara meneladani sifat al-Latif atau maha lembut ya. Jadilah orang yang lembut. Bagaimana? Selalu berkata lembut dan sopan apabila berbicara ya. Yang kedua, mudah memaafkan kesalahan orang lain ya, jangan jadi pendendam. Dan yang ketiga, menyayangi sesama ciptaan Allah ya, baik sesama manusia ataupun ataupun kepada hewan dan tumbuhan ya, karena mereka juga ciptaan Allah. Atau bahkan benda-benda mati ya, seperti gunung, lautan ya, itu semua ciptaan Allah ya, jadi tetap disayang. Jangan jadi orang yang tidak menyayangi ya, sama adanya marah-marah, sama ibunya marah-marah ya, itu sama saja tidak meneladani sifat al-Latif ya, meneladani asmaul husnanya al-Latifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang Islam, kita buktikan bahwa kita bisa meneladani asmaul husnanya antara lain as-Salam dan al-Latif ya. Oke. Sekarang tugasnya yaitu kerjakan pilihan ganda halaman 47 ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.